Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ayuningsih dengan NIM 19. Saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Indeks Glikemik dan Evaluasi Sensorik Roti India Multigrain berbasis gandum utuh atau rotis. Pada bagian abstrak menjelaskan bahwa makanan berbahan dasar biji-bijian telah terbukti mengurangi resiko pengembangan sindrom metabolik. Dalam penelitian ini, penulis memformulasikan tepung multigrain berbasis biji-bijian dan menganalisis kandungan karbohidrat, indeks glikemik, dan evaluasi sensorik yang tersedia. Komposisi tepung multigrain C1 dan C2 diformulasikan menggunakan kedelai atau gram bengal yang dihilangkan lemaknya sebagai sumber protein bersama dengan millet dan sereal utuh. Nah, komposisi terdekat dihitung menggunakan tabel komposisi makanan India. Untuk beban mikro dan kandungan asam lemak bebas dianalisis dalam sampel tepung yang disimpan untuk jangka waktu yang berbeda. Untuk total kandungan serat pangan, protein, dan karbohidrat per 100 gram tepung C1 dan C2 berada pada kisaran 11 hingga 14, 13 hingga 15, dan 60 gram. Untuk kandungan karbohidrat yang tersedia pada C1 dan C2 adalah 55,4 dan 62,3 gram dan in vivo glycemic indexnya adalah 63,2 dan 66,2%. Untuk nilai akseptabilitas produk C1 dan C2 berada pada kisaran 3,38 hingga 3,39 pada skala hedonik 5 poin. Tepung multigrain ini stabil selama 3 bulan berdasarkan beban mikroba dan ketengikannya. Untuk indeks glikemiknya yang diamati dari tepung multigrain jauh lebih rendah dibandingkan produk gandum olahan komersial. Oleh karena itu, produk ini mungkin direkomendasikan untuk rencana diet rutin untuk membantu mencegah sindrom metabolik pada populasi umum dan marketing and teamwork. Selanjutnya, untuk kata kunci di bagian jurnal ini ada karbohidrat glikemik, in vivo indeks glikemik, sindrom metabolik, tepung multigrain, dan evaluasi sensorik. Selanjutnya, pada bagian pengantar menjelaskan yang pertama, manfaat kesehatan dari produk sereal berbasis biji-bijian, yaitu regulasi glukosa darah, manajemen berat badan dan diabetes, serta pencegahan kanker. Kedua, produk biji-bijian kaya akan biomolekul. Yang ketiga, indeks glikemik dan beban glikemik menentukan manfaat kesehatan dari makanan dan manajemen diabetes bagi konsumennya. Keempat, indeks glikemik mengacu pada kandungan karbohidrat relatif makanan dibandingkan dengan standar seperti glukosa ataupun roti putih. 5. Konsumsi makanan indeks glikemik dapat meningkatkan resistensi insulin, meningkatkan pelepasan insulin, menghasilkan hiperinsulinemia, metabolisme, lipid yang berubah, peningkatan fosforandial asam lemak bebas FFA, diabetes tipe 2, serta diabetes. Roti multigrain mengandung lebih banyak pati resisten dan peningkatan serat makanan. Contohnya pada pancake multigrain India, talipet, dan kue sehat yang terdiri dari gandum dan biji-bijian. Pancake dan kue sehat ini sudah dipromosikan sebagai makanan fungsional yang sehat dan bergizi. 7. Roti yang dibuat dari tepung multigrain memiliki respon glikemik dan indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan roti gandum utuh. 8. Indeks glikemik tinggi dapat menyebabkan lebih banyak gangguan makan pada orang gemuk dibandingkan dengan berat badan yang normal. Untuk mengatasi efek ini, millet diresepkan oleh para ahli diet karena mereka akan mempromosikan diet sehat. Selanjutnya, 9. Mencampurkan gandum utuh dengan berbagai kombinasi millet untuk meningkatkan profil nutrisi dan karbohidrat. Dengan demikian, tepung terigu dapat dipromosikan sebagai makanan fungsional atau terapi dalam pengolahan diabetes dan obesitas. Selanjutnya, bahan dan metode. Untuk bahan yang pertama terdapat gandum, sorghum, ragi, millet, tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, bajra, jagung, lumbung, dan barley. Yang kedua itu ada amilase, protase, amiloglukosida yang stabil terhadap panas,
kemudian ada glukosa, GOD, POD, strip glukosa. Yang ketiga, terdapat nutrisi agar SDA, pepton protease, dan indikator fenolftalein. Keempat, itu terdapat etanol, petroleum ether, dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam penelitian adalah kelas analitik. Selanjutnya ada hasil. Terdiri dari 4. Yang pertama itu ada komposisi proksimat dan mikronutrien tepung multigren. Nah, untuk komposisi proksimat dan mikronutrien tepung multigren ini dihitung berdasarkan jumlah komposisi nutrisi masing-masing komponen kandungan protein C1 dan C2 yang dihasilkan, yaitu sebesar 15,18 dan 13,58 gram per 100 gram tepung. Kemudian kandungan lemak, energi dan karbohidrat pada C1 dan C2 itu sebanding, sedangkan kandungan serat pangan total yang disumbangkan oleh gram bengal C2 sebesar 14,13 lebih tinggi dari C1 sebesar 11,77 gram. Nah, untuk kandungan Ca-nya sendiri dari C1 lebih tinggi dibandingkan C2. Nah, yang kedua itu ada karbohidrat glikemik dan indeks glikemik dari produk multigren roti India atau rotis. Untuk kandungan karbohidrat glikemik dari roti C1 itu sebesar 55,4 hingga 0,54 gram per 100 gram. Secara signifikan itu lebih rendah daripada C2 yang sebesar 62,3 atau kurang lebih 0,89 gram per 100 gramnya. Namun untuk indeks glikemiknya sendiri atau GI-nya itu sebanding antara roti C1 dan C2. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi sensorik. Nah, untuk evaluasi sensorik ini akseptabilitas produk multigren dianalisis menggunakan skala hedonik 5 titik berdasarkan kenampakan, warna, konsistensi, bau, tekstur, rasa, dan rasa yang di mulut. Nah, skor penerimaan rata-rata untuk C1 dan C2 masing-masing adalah 3,38 dan 3,39 pada skala 5 poin. Dari 32 subjek, 51,5% lebih menyukai C1, 39,4% lebih menyukai C2, dan 6,06% menerima kedua produk secara sama. Untuk yang terakhir itu ada studi penyimpanan. Nah, berdasarkan akseptabilitas dari kedua karbohidrat yang tersedia, tepung C1 diteliti lebih lanjut dalam studi penyimpanan. Nah, beban mikrobiologi dan kandungan FFA dari tepung multigren disimpan untuk interval waktu yang berbeda. Karena pedoman Organisasi Pangan dan Pertanian FAO tidak tersedia untuk tepung multigren, hasilnya dibandingkan dengan tepung terigu murni saja. Nah, kandungan FFA dan keasaman lemak peningkatan secara bertahap setelah 45 hari dan menjadi 50 hari, yaitu 55% lebih tinggi dibandingkan sampel segar pada 3,5 bulan. Nah, kandungan FFA atau nilai asam dari tepung multigren segar lebih tinggi daripada tingkat yang dijelaskan dalam pedoman FAO untuk tepung terigu murni yang mungkin disebabkan oleh kandungan lemak tinggi dalam millet yang mewakili 40% dari total komposisi. Namun, nilai-nilai baik dalam tepung berbasis millet lainnya seperti yang ditunjukkan oleh Goyal et al. Pola mikroba yang diamati serupa dengan pola keasaman lemak. Jumlah bakteri dan jamur secara bertahap meningkat seiring dengan durasi penyimpanan. Namun, nilai tersebut berada dalam tingkat keamanan yang dijelaskan untuk tepung terigu dalam pedoman FAO.
Untuk kesimpulannya, konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi dan kandungan serat makanan rendah dikaitkan dengan berbagai komponen sindroma metabolik. Karena diet yang seimbang dapat mencegah atau menunda timbulnya sindrom metabolik. Makanan dengan indeks IGD rendah memiliki manfaat kesehatan untuk sebagian besar populasi. Nah, dalam studi ini, penulis memformulasikan tepung multigrain berbahan dasar gandum dengan indeks glikemik yang sedang dan kandungan serat makanan tinggi yang mungkin memiliki manfaat kesehatan potensial dibandingkan dengan tepung olahan glikemik yang tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.